Shalom GKI Ciledug Raya. Pada kesempatan hari ini saya akan sharing sedikit mengenai puasa dan berpantang pada masa Prapaskah pada tahun ini. Selamat pagi semuanya. Shalom, perkenalkan nama saya Edo. Bagi yang belum mengenal saya, hari ini saya ingin sharing masa Prapaskah saya di tahun ini. Shalom Shira Family. Ya, sebelum saya memulai tentang sharing Prapaskah saya, mungkin kita boleh berkenalan dulu. Barangkali Bapak, Ibu, Jemaat, dan simpatisan ada yang lupa dengan saya karena sudah lama tak bertemu, sudah hampir setahun kita tidak bertemu. Saya Febri, saya perwakilan dari Komisi Pemuda GKI Ciledug Raya. Saya mau sharing tentang Prapaskah yang biasanya identik dengan puasa. Jadi, waktu itu saya duduk di bangku SMP kelas 1 sepertinya. Saya baru-baru masuk remaja. Wah, sudah berapa tahun yang lalu ya itu ya. Dan kala itu komisi remaja ada pemahaman Alkitab, pendalaman Alkitab, atau semacam persekutuan seperti itu. Dan saat itu pendetanya masih Pendeta Boni. Dan di situ Pendeta Boni membahas tentang puasa Prapaskah. Saya baru tahu ternyata puasa orang Kristen itu ada. Dan ternyata puasa kita itu bukan tentang kita harus puasa lalu ada jam untuk buka puasa seperti itu, tapi kita punya puasa menahan sesuatu yang kita mau, sesuatu yang kita biasanya lakukan. Pendeta Boni waktu itu menjelaskan kepada kami, dan yang saya tangkap adalah seperti itu. Jadi Pendeta Boni tanya satu-satu ke remaja, apa yang kamu sering lakukan yang kayaknya nih kamu tuh gak bisa hidup tanpa barang ini atau hal ini gitu. Dan masing-masing dari mereka menjawab, oh saya nggak bisa om kalau ke mall nggak beli mainan. Ada yang jawab seperti itu. Dan saya ditanya, Feb, apa Feb yang membuatmu kayaknya tuh nggak bisa hidup dengan barang ini? Apa? Boleh makanan, boleh suatu benda, dan lain-lain sebagainya. Dan saya bercerita, saya tuh kayaknya nggak bisa hidup tanpa susu. Terus yang lain bertanya, hah, tanpa susu? Ya, karena sedari kecil saya itu suka banget susu. Sehari itu bisa 3 kali sampai 4 kali kurang lebih minum susu. Dan sampai besar pun, sampai saat ini pun saya juga masih minum susu, tapi kuantitasnya sudah berkurang. Dan Pendeta Boni bilang, tanya lagi kepada saya, jadi kamu gak bisa kalau gak minum susu? Apa yang kamu rasakan? Oh, saya rasanya lemas om, saya gak punya energi. Lalu Pendeta Boni tanya lagi sama saya, jadi kamu bisa gak puasa susu? Karena itu adalah hal yang paling kamu suka. Bisa gak kamu menahan untuk puasa tidak minum susu? Nah dari situ saya pulanglah dan saya bercerita kepada mama saya dan papa saya, ke almarhum papa saya. Dan mereka bilang, oke, kalau kamu mau puasa susu silahkan, mari kita coba gitu. Namanya kita belajar bertahap, dan lama-lama saya terbiasa untuk tidak minum susu. Nah setelah persekutuan tersebut saya pulang dan saya cerita ke orang tua saya. Saya bilang, papa, mama, saya mau coba puasa susu. Dan nanti yang biasanya uangnya kita pakai untuk beli susu, mungkin kita bisa salurkan ke orang yang membutuhkan dan bisa kita persembahkan juga ke gereja. Lalu mama papa saya bilang, boleh, tapi mungkin bertahap. Yang biasanya saya minum 3-4 kali sehari, mungkin bisa dicoba hanya 1 kali sehari. Dan lama-lama setiap
puasa saya melakukan itu, saya puasa susu. Dan yang biasanya uangnya sudah dijatah untuk uang susu, itu kita simpan dan kita persembahkan kembali ke gereja sebagai rasa ungkapan syukur kita. Dan itu yang saya tangkap, yang saya pelajari saat saya di masa remaja, persekutuan remaja. Lalu beranjak dewasa, puji Tuhan saya sudah punya pekerjaan, saya tetap menjalankan puasa susu. Tetapi kadang di dalam beberapa kesempatan, saya dan mama saya menambahkan untuk tidak makan daging. Misalkan tidak makan daging sapi, tapi diganti dengan ayam saja dan lain sebagainya. Yang biasanya uang jatahnya dipakai untuk belanja ini dan itu, ya kita harus simpan dan nanti akan kita persembahkan ke gereja. Pada Prapaskah tahun ini, saya berkomitmen untuk melakukan pantang untuk mengenang kasih dan keadilan Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Pada masa Prapaskah tahun ini, saya berkomitmen untuk berpantang kopi, di mana kopi merupakan salah satu hal yang sulit bagi saya untuk saya pantangkan. Karena menurut saya, terutama waktu saya kuliah, kopi sangat membantu saya untuk tetap terbangun mengerjakan tugas-tugas, belajar bersama, untuk mengerjakan skripsi. Dan kopi merupakan salah satu minuman yang menaikkan mood saya juga. Dan ketika saya kuliah juga sering hunting-hunting tempat kopi, terus habis itu bisa menjadi salah satu minuman yang mengakrabkan kita bersama teman-teman kita, seperti itu. Hari ini saya ingin sharing masa prapaskah saya di tahun ini. Tepat 2 Maret lalu ditetapkan bahwa kasus COVID-19 masuk ke Indonesia. Itu berarti pandemi sudah berjalan 1 tahun. Saya tidak nyangka akan ada tahun di mana saya akan menjalani hari-hari saya di rumah. 90% kegiatan saya lakukan di rumah. Dari kuliah, dari olahraga, atau mungkin waktu awal-awal pandemik saya ngobrol dengan teman saya melalui video call. Di saat ini saya yakin bahwa Tuhan Yesus punya rencana besar, pertama untuk saya sendiri, hingga akhirnya saya belajar untuk menghargai waktu bersama keluarga, waktu bersama teman-teman, dan waktu bersama orang-orang terdekat saya. Untuk itu saya mulai berusaha untuk membiasakan diri makan bersama keluarga di malam hari. Hanya hal sepele makan malam bersama keluarga, tapi menurut saya itu adalah kenangan-kenangan yang akan saya ingat nantinya. Dan juga bersama teman-teman saya mulai berkumpul, memberanikan diri untuk berkumpul di luar sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Karena di masa-masa seperti ini sangat sulit untuk berkumpul, dan di umur-umur saya seperti ini yang sekitar 20-30 ini yang biasa kita sebut dengan quarter life crisis adalah masa di mana teman-teman kami sudah mulai berkurang, sudah mulai punya kesibukannya sendiri-sendiri. Untuk itu saya mulai mengajak teman-teman dan berusaha untuk meluangkan waktu untuk berkumpul bersama mereka selagi masih bisa. Untuk itu saya sangat bersyukur masih diberi kesehatan, masih bisa diberi privilege agar bisa bertemu dengan orang-orang di sekitar saya.
tahun lalu sudah mulai pandemi, saya tetap puasa susu dan uang jatah susu saya belikan susu dan saya buat paket di dalam plastik. Isinya adalah susu, masker untuk anak-anak, 1 masker, dan biskuit. Karena ketika awal-awal pandemi kemarin, saya lihat banyak sekali anak-anak yang ada di lampu merah. Mereka mengamen, minta-minta, bahkan ada yang digendong sama kakaknya atau ibunya atau bapaknya agar menarik simpati orang-orang. Lalu karena itu saya tergeraklah, susu yang biasanya saya minum, saya bagikan kepada mereka dengan paket tersebut tadi. Jadi kalau saya berhenti di lampu merah, saya bagikan, saya kasih. Karena saya tidak memberikan uang, jadi saya kasih untuk anaknya. Ini bapak, ini adik, untuk kalian, seperti itu. Dan bersyukur bahwa sampai pada hari ini pun, kalau saya tidak minum susu, nyatanya tidak apa-apa kok, saya ada energi. Dan ternyata itu hanya ada di dalam pemikiran kita saja. Dan saya merasa Tuhan memberkati saya di setiap langkah saya, di setiap rencana saya. Bahkan di dalam puasa saya, di dalam hal terkecil sekalipun, walaupun itu hanya puasa susu, tetapi Tuhan memberkati saya. Dan saya bisa bertumbuh sampai sekarang dan menjalankan puasa Prapaskah ini dengan tulus, dengan penuh syukur bahwa Allah selalu menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita. Ya, itu yang bisa saya bagikan tentang perjalanan puasa Prapaskah saya. Dan bersyukur juga di gereja GKI Ciledug Raya, kita semua diajarkan untuk berkarya dan menjadi berkat bagi sesama. Dan itu jugalah yang mendorong saya sedari saya kecil untuk bisa menjadi berkat. Hal apapun, terkecil sekalipun, ternyata itu berdampak positif sekali untuk orang lain. Tidak terasa sudah tahun kedua kita menjalani masa Prapaskah ini di tengah pandemi COVID-19. Pasti ada saja halangan dan rintangan selama kita menjalaninya. Tentu tidak mudah dalam menjalani pantang kopi ini. Banyak sekali godaan di mana ketika saya sudah sangat ngantuk, ketika saya sudah tidak mood, saya sangat ingin sekali minum kopi. Tetapi Tuhan terus menguatkan saya untuk tetap menjaga komitmen saya untuk melakukan pantang tersebut. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya tetap masih dalam komitmen saya untuk berpantang kopi. Kiranya perjalanan iman kita semakin dikuatkan, terlebih di tengah-tengah pandemi saat ini. Mari kita sama-sama juga berdoa agar pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita boleh saling berjumpa kembali di dalam gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dan juga GKI Ciledug Raya. Tetap menjadi berkat-Nya dimanapun kita berada. Saya berharap semua orang di sini sehat selalu dan juga bisa survive di masa pandemik ini. Terima kasih, sekian dari sharing saya pagi hari ini. Pesan saya bagi GKI Ciledug Raya, tetap semangat menjalani masa Prapaskah di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetap dijaga dan minta
pertolongan Tuhan dalam menjalankan puasa maupun berpantang. Selamat mengenang kasih dan keadilan Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan Yesus memberkati.